Oke, langsung saja karena sudah lumayan ramai yang datang pada webinar kali ini. Saya akan langsung memperkenalkan pemateri yang pertama. Beliau adalah Dr. Arif Wicaksono MBiomed, tempat tanggal lahir Yogyakarta 30 Oktober 1983, alamannya di Komplek Grand Sepakat Residence nomor A8, kantornya di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Riwayat pendidikan beliau yang pertama untuk S1 dan profesi dokternya ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan untuk magisternya ataupun S2-nya itu ditempuh di program studi ilmu biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian untuk karir, Dr. Arif pada tahun 2010 sampai 2013 merupakan Kepala Laboratorium Kepaniteraan Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Di tahun 2013 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan pada tahun 2015 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan untuk tahun ini, tahun 2019 hingga sekarang, tahun 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Dr. Arif Wicaksono MBiomed, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah membuat webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Arif Wicaksono, saya dokter, dan saya juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan saya juga tergabung di dalam wadah yang dinamakan PAI. Ini saya akan sedikit nge-share-nya ya. Oke, sedikit pengenalan aja ya. Apa sih itu PAI? PAI adalah Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia. Kemudian, ternyata ilmu anatomi ini sangat luas, jadi tidak hanya yang besar-besar. Kita sedang melihat tubuh kita itu secara garis besar dari luar itu kan kelihatan misalnya tangannya, kemudian kakinya. Ternyata ada yang namanya mikroanatomi, yaitu adalah anatomi yang kecil, jadi menggunakan alat bantu. Jadi sebenarnya di PAI ini adalah perhimpunan ahli anatomi dan histologi. Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringannya, seperti itu. Kemudian dilihat dari lambangnya, ini ada peta Indonesia, kemudian ada lambang, ada manekin ya, manekin tulang itu untuk menggambarkan anatomi, dan ada mikroskop yang lama. Mikroskop sekarang udah sangat canggih, jauh lebih baik daripada yang digambar. Nah, itu untuk melambangkan anatomi dan histologinya. Kemudian, di mana sih kita bisa menemukan PAI? PAI itu hanya ada jika di suatu daerah, dalam hal ini provinsi, memiliki fakultas kedokteran. Jadi, PAI Kalimantan Barat ada di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Anggota PAI adalah dosen-dosen di FK Untan. Kemudian kegiatan-kegiatannya antara lain adalah aktif dalam forum PAI nasional, mengajar, meneliti, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita juga aktif dalam promosi kesehatan sesuai dengan bidang. Maksudnya adalah seperti ini ya, kalau COVID ini kan merupakan pandemi, merupakan hal yang sangat penting yang terjadi. Nah, kita dari PAI mencoba untuk melakukan seperti edukasi ya, promosi kesehatan, seperti itu. Baik, untuk panitia, apakah saya bisa langsung masuk ke materi berikutnya? Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang
dari semua peserta yang hadir. Untuk panitia ini yang hadir dari Indonesia aja ya? Oh iya, oke. Saya pikir bisa dari yang mana-mana ya. Oke, saya akan mulai. Ini kita santai saja karena ini adalah sharing ya. Ini saya rasa banyak yang belum tahu. Saya namakan Pevina Sembel, apaan tuh? Jadi kalau kalian lakukan, misalnya para peserta mencoba mencari di Google juga insya Allah belum ada. Karena nanti baru bulan depan akan ada buku yang akan kami rilis terkait dengan judul yang sama, yaitu Pevina Sembel. Oke, tujuan webinar ini yang pertama berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman ya. Kemudian insya Allah nanti peserta akan mendapatkan penyegaran tentang COVID-19. Kemudian peserta dapat lebih memahami walaupun sedikit saja tentang COVID-19. Kemudian yang kami harapkan adalah peserta dapat menjadi agen perilaku hidup sehat dalam rangka melawan pandemi ini. Yang pertama, terminologi. Ini adalah istilah ya. Jadi kita akan lihat ada beberapa. Nah, jadi kita suka asal nyebut 2019 nCoV, nggak boleh. Kalau kita dapat tulisan seperti ini, kita harus bilangnya gini, 2019 nCoV tuh kan. Kemudian ada SARS-CoV-2, cara bacanya seperti itu, SARS-CoV-2, nggak boleh bilang SARS-CoV-2 karena udah di bahasa Inggris. Kemudian ada yang namanya pneumonia, jadi P-nya nggak dibaca ya, ini merupakan suatu penyakit di saluran pernafasan. Nah, yang paling sering salah ini adalah tentang COVID-19. Jadi kita nggak bisa bilang COVID-19. COVID aja boleh. Tapi kalau udah tertulis COVID strip 19, bacanya harus COVID-19. Makanya, ribet kan? Nah, jadi ini saya tawarkan. Jadi Previna Sembel itu apa? Ya, itu bahasa Indonesianya ya. Jadi ada namanya penyakit virus corona 19. Terima kasih. Oke. Kemudian dari namanya saja seharusnya kita udah curiga kan, ada kata-kata 19, ada 2019 gitu. Nah, ini untuk refreshing ya. Kita bisa kita lihat dulu ada film apa. Ada Mulan, ada James Bond ya. Tapi enggak lah, kita enggak lihat yang itu. Ya. Oke, jadi ini saya ambil dari film Rise of the Planet of the Apes ya. Jadi maaf nggak bisa ngelihat James Franco di sini, nggak bisa ngelihat Caesar di sini, dan nggak tahu juga mungkin ada Caesar yang lagi nonton ya. Jadi ceritanya ada seorang yang terinfeksi. Dia nggak tahu infeksinya itu kena apa.
Kemudian di suatu bandara internasional ya, jatuh darahnya. Darah ini dipercaya merupakan sumber infeksi. Nah, pada kasus Pevina Sambal, ini kita ganti dengan droplet atau cairan. Seperti itu. Saat satu orang tidak tahu dia sakit yang sangat menular ya. Jadi kejadiannya ini adalah pada satu bandara internasional. Jadi kita bisa lihat di sini. Cukup satu orang saja membawa virus, membawa suatu penyakit di satu bandara internasional. Bisa dibayangkan kan? Cukup satu aja. Misalnya ya mungkin bandara internasional di Wuhan. Kemudian kemana? Kemana saja kan? Nah, kemudian dari satu bandara internasional ini mungkin hanya satu, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga, atau mungkin bisa lebih. Sehingga saat mencapai satu destinasi, akan ke destinasi yang lain. Terus seperti ini. Ya, jadi intinya seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang pernah sakit, siapa yang pernah membawa, apa saja yang dipegang oleh orang itu menyentuh apa saja, dan akan kemana-mana, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu nama filmnya. Silahkan kalau ada yang mau menonton. Saya rasa ini adalah film yang cukup mewakili untuk kasus Pevina Sambal ini. Ya, dari mana ya? Dari kata-kata 2019 ini kita harusnya tahu. Berarti mulainya sudah dari tahun 2019. Jadi, pertama kali dilaporkan kasusnya adalah pada tanggal 12 Desember. Jadi ada orang dengan gangguan pernafasan. 7 sampai 15 orang. Kemudian setelah diperiksa, ditanya jawab gitu ya, diwawancara, mereka dari pasar hewan yang menjual hewan-hewan yang tidak lazim untuk dimakan. Gimana? Oke ya, seperti itu ya. Kemudian selain itu ternyata akan sangat banyak kasus yang terjadi pada hari-hari atau bulan-bulan berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, cobalah kita ingat ya, kalau di bulan Desember itu adalah akhir tahun, biasanya kita bepergian. Kita nggak tahu kan kita bepergian kemana gitu. Dan ada kemungkinan sejak akhir tahun 2019 itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia. Tetapi memang belum diperiksa. Jadi makanya saya rasa agak terlambat ya. Karena dunia pada umumnya sudah mulai mendeteksi hal seperti ini pada awal Januari. Tetapi ternyata pemerintah Indonesia baru melakukan pembatasan-pembatasan pada pertengahan bulan Maret 2020. Seperti itu. Jadi misalnya pun dari Januari atau Februari sudah masuk, saya rasa di Maret itu ya sudah tambah banyak, hanya belum diperiksa saja. Oke, kita lihat di gambar ya. Ini adalah Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Yang di atas ya, itu berwarna merah, itu dianggap sebagai tempat yang sudah infeksius, seperti itu ya. Kemudian di bagian bawahnya, kita bisa lihat hampir seluruh negara itu terdampak. Yang awalnya ini pada bulan Januari, kemudian yang di bawahnya ini adalah pada bulan Maret. Itu sudah, kalau di bulan Januari ini, negara terdampak itu sekitar 76 negara,
Kemudian di bulan Maret sudah mencapai 216 negara. Seperti itu. Oke, kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang corona, apaan sih coronanya? Kemudian mungkin ada yang punya mobil, atau saudaranya, bapaknya pernah punya mobil. Ingat ya, ada namanya mobil Crown kan? Lambangnya itu kayak gini nih. Itu berasal dari bahasa Latin, yaitu coronum. Kemudian bahasa Inggrisnya crown, dan bahasa Indonesianya adalah mahkota. Jadi ceritanya, kalau kita anggap si bulatan ini adalah kepala, nah jadi ada yang keluar-keluar ini protein-proteinnya itu merupakan mahkotanya. Jadi kalau kita gambarkan, kita lihat di gambar di sebelah kanan ya, bisa terlihat bahwa oh seperti itu. Jadi seperti ada kepala dan ada mahkotanya. Seperti itu di atas. Ini adalah gambaran 2 dimensi. Tapi sekarang ada yang menyebutnya virus ranjau laut. Karena memang udah nggak seperti corona lagi. Mirip banget dengan ranjau laut. Nah, ada yang pertama kali mereka disebut dengan 2019 nCoV atau 2019 novel coronavirus. Jadi, suatu virus baru, virus corona baru yang ditemukan pada tahun 2019. Dengan perjalanan waktu, ternyata mereka memiliki kemiripan dengan SARS-CoV saja. Jadi nggak ada duanya nih, ya. Jadi ternyata coronavirus yang ini menyebabkan sindrom pernafasan yang berat. Nah, ini SARS ini adalah sindrom pernafasan. Dan dulu pernah terjadi di tahun 2000 sampai tahun 2003. Tapi tidak seterkenal suksesornya sekarang ya. Jadi dulu itu juga udah sempat ada virus dengan yang sangat mirip. Nah, mulai bulan akhir Februari itu kita nggak pernah pakai yang nCoV lagi, tapi sekarang kita nyebutnya SARS-CoV-2. Oke, kemudian itu tadi virusnya ya, jadi jangan kebalik-balik lagi. Kalau COVID itu virusnya bukan, kalau SARS-CoV-2 itu penyakitnya. Nah, jadi virusnya adalah SARS-CoV-2 dan penyakitnya kita sebut dengan COVID-19 atau Pevina-Sembel. Sebenarnya penyakitnya itu yang paling berat berada di saluran pernafasan, sesuai dengan namanya SARS, Syndrome Severe Acute Respiratory Syndrome, seperti itu. Jadi sebenarnya dia yang paling berat itu adalah menyerang di bagian pernafasan, makanya harus hati-hati jika sudah sampai di saluran pernafasan. Karena sebenarnya SARS-CoV-2 ini juga bisa menyerang di tempat lain, seperti itu. Tapi yang paling berat memang di saluran pernafasan. Oke, nah ini nanti kalian silahkan bisa buka Google, bisa buka kamus, bisa buka apapun lah ya, karena nanti akan banyak bahasa-bahasa yang sulit akan dijelaskan oleh Dr. Andriani ya. Jadi kita bisa tahu kita ini kena atau enggak hanya dengan pemeriksaan RT-PCR atau PCR. Aduh, tuh memang sangat sulit ini. Saya harus ngulang berkali-kali untuk materi ini. Oke, nanti ya akan dijelaskan oleh Dr. Andriani. Kemudian, nah, yang ingin saya jelaskan secara umum adalah bagaimana penularannya. Yang pertama adalah droplet. Apa sih itu droplet? Droplet merupakan cairan yang bercampur dengan si virusnya itu, gitu. Cairannya itu ada di mana? Ada di saluran pernafasan. Jadi bisa nanti kalau para peserta sudah sering ngeliat tuh, ada kan kita mencoba mengambil spesimen dari hidung atau dari saluran pernafasan tenggorokan dari pasien yang dicurigai terkena Pevina-Sembel. Kemudian kontak itu maksudnya berada sangat dekat dengan orang yang kemungkinan besar terinfeksi. Kalau buat saya sih, kita anggap semuanya
udah positif aja, jadi buat jaga-jaga itu akan diperiksa juga kan, seperti itu. Jadi berada dekat dalam radius 1-2 meter dengan penderita atau yang dicurigai penderita dalam waktu 15 menit. Maksudnya ya kemungkinan kan dalam waktu 15 menit itu ada sentuhan atau gimana ya. Kontak ini kan sentuhan, misalnya berjabat tangan. Kemudian biasa juga cipika-cipiki gitu. Pelukan seperti itu. Hal-hal seperti itu masuk ke dalam kontak. Kemudian permukaan benda. Nah, ini banyak sekali penelitiannya, nanti akan saya sampaikan juga buat contekan kita. Jadi, oh kalau kita nyentuh ini, kemungkinan tuh virusnya bisa menetap di situ berapa lama sih, seperti itu. Nah, ya, virusnya kecil sekali ya. Yang saya baca itu harus menggunakan mikroskop untuk melihat barang yang kecil-kecil itu pembesarannya itu ribuan sampai jutaan kali baru kelihatan. Kemudian kita tidak tahu yang kena siapa, menyentuh apa aja, kemudian populasi yang diperiksa sangat sedikit. Mudah-mudahan akan lebih baik ke depannya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah promosi kesehatan yang berbentuk dengan namanya PPI, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini sebenarnya merupakan perilaku hidup sehat yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa hal. Yang pertama, menerapkan etika batuk, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan melakukan disinfeksi. Yang pertama, ya biasanya kan kita agak jorok ya, pokoknya batuk-batuk aja, bersin-bersin aja gitu. Nah, caranya adalah saat kita itu batuk atau bersin, kita harus menutup menggunakan bagian volar dari brachium. Tuh apa gitu kan? Saya nggak mau kalah sama dokter Andrian soalnya, dia agak ribet dikit ya. Nah, bahasa Indonesianya itu kita menutup dengan bagian dalam lengan atas kita, gitu. Kalau nggak ada, ya selalu menggunakan masker. Kalau nggak ada, pakai tisu. Nah, tisunya nanti harus langsung dibuang ke tempat sampah yang untuk infeksius. Menurut saya sekarang udah cukup baik ya, di beberapa tempat sudah ada warna-warnanya tuh untuk tong sampahnya. Jadi mana yang harus dimasukkan ke tempat infeksius, mana yang plastik, mana yang organik seperti itu ya. Seperti ini. Yang pertama, kita harus melakukan etika batuk dan bersin dengan baik. Untuk menjaga supaya kita tidak tambah menyebarkan virus-virus atau infeksi apapun yang masuk ke tubuh kita. Nah, yang kedua, memakai masker. Ini banyak dan panjang ceritanya. Apalagi di masa pandemi ya, jadi semua orang beli masker. Semua orang pakai masker, bahkan masker-masker yang kami para tenaga kesehatan aja jarang makainya itu dipakai oleh orang-orang awam. Jadi sebenarnya memang idealnya itu karena virus itu sangat kecil, nah, lebih memerlukan masker itu harusnya kita tidak melakukan panik buying untuk hal-hal tertentu ya seperti masker dan desinfektan. Nah, kemudian dipersilahkan menggunakan masker kain untuk yang merasa sehat. Maksudnya ya kita nggak ngerasa demam, nggak ngerasa batuk pilek, tapi dalam masa pandemi ini apa salahnya jika kita menggunakan masker kain. Masker kain pun bisa dipakai berkali-kali ya, jadi kita cuci dulu kita rendam dulu dengan air hangat, kemudian beberapa kalau sudah kita cuci, kita dikeringkan, kita bisa memakainya lagi. Nah, kemudian masker bedah itu adalah masker yang harusnya dipergunakan oleh tenaga kesehatan dan yang merasa sakit. Seperti itu. Kemudian cuci tangan. Sebisa mungkin, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya rasa baik, hampir di semua tempat, di semua sisi, di semua sudut kita bisa lihat ya, di mana-mana sudah ada. Alhamdulillah ya. Jika pada suatu saat kita tidak bisa dan air mengalir, baru kita
sanitizer. Jadi jangan dikit-dikit semprot hand sanitizer, dikit-dikit semprot gitu. Itu hanya jika kita tidak bisa menemukan sabun dan air mengalir seperti itu ya. Kemudian, nah, jadi agak lapar. Ini ada makanan ya. Apa hubungannya sabun? Kemudian sama bakpao. Oke, mungkin Mas hostnya bisa tahu hubungannya sabun sama bakpao. Oke ya. Jadi gini, kita bayangkan aja, bakpao ini kan bulat ya. Nah, kita bayangkan aja dia itu kayak si coronanya ini, si virusnya. Dengan adanya sabun, bagian yang putih-putih ini, bagian yang di luarnya ini, akan ditarik molekul-molekulnya oleh molekul-molekul sabun. Jadi seperti kita ada bakpao, kita bagi dua, klep gitu. Jadinya sampai keluarlah tinggal nah ini isi kacang hijau ya, jadi ini favorit saya. Nah, keluar isinya aja gitu kan. Nah, di dalam isinya itu ada satu benang yang namanya RNA. Itu adalah materi genetik punyanya si virus gitu. Jadi dia itu terlindungi kan oleh membrannya atau oleh pelindungnya tadi itu yang warnanya putih itu. Tapi dengan sabun saja sesederhana itu bisa merusak pelindungnya dan akhirnya keluarlah materi genetiknya dan akhirnya bisa hilang juga. Hal yang sama akan dilakukan oleh alkohol karena hand sanitizer itu isinya itu alkohol gitu. Kebanyakannya alkohol. Karena alkohol itu adalah bisa merusak kulit dan lapisan yang ada di organ dalam kita gitu. Jadi sebisa mungkin sederhana saja. Nah, kemudian ini tag yang sangat terkenal. Namanya adalah di rumah saja gitu ya. Jadi semuanya berubah. Jadi kita bisa lihat banyak tag-tag work from home, study from home segala macam ya. Kenapa lah kita tuh nggak boleh pergi-pergi? Nggak boleh ngumpul sih, nggak boleh ngopi-ngopi. Dok, gimana mau ngopi kalau ngopinya itu dibungkus kan nggak enak ya, bener juga sih ya. Cuman sebenarnya itu adalah ngumpulnya itu yang nggak boleh. Nah itu ada beberapa gambar yang di atas itu gambar di warung kopi ya. Itu warung kopi yang sangat sering saya datangi, tapi saya bukan pengopi, maksudnya saya datang aja sama ngumpul dengan teman-teman saya kan. Dan itu sering banget didatangi oleh Satpol PP. Jadi lumayan untuk di kota Pontianak ini Satpol PP-nya itu benar-benar kerja lah ya. Kemudian sampai ada jadwalnya. Jadi karena udah tahu jadwalnya ya juga di sela-sela jadwal itu masih bisa datang. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah coba kita lihat. Itu adalah parkiran di Mega Mall. Baru kali itu kita bisa parkir di mana aja. Waduh, itu sangat menyenangkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus 1-2 meter? Ini coba kalian lihat di para peserta lihat atau baca di mana-mana 1-2 meter, 1-2 meter, 1-2 meter. Sebenarnya apa yang mendasari hal ini? Yang mendasari hal ini adalah dipercaya bahwa kita dengan normal ya, kita bersin atau kita batuk itu bisa menerbangkan droplet itu sampai sejauh 2 meter. Gitu. Kecuali sengaja nih, kita nggak suka sama teman kita gitu ya, jadi kita hacim gitu, kita terbangin, wah ya itu mungkin bisa sampai 5-6 meter. Tapi intinya adalah 1-2 meter. Kalau kami percaya bahwa harus 2 meter, jadi kalau 1 meter aja nggak cukup, harus 2 meter, karena itu adalah normalnya, seperti itu. Nah, tapi kejadiannya seperti ini ya. Jadi ini merupakan parkiran di salah satu pusat perbelanjaan. Ini adalah pada malam Lebaran. Waduh, jadi gimana ya? Itu kelihatan nggak? Sekitar 1-2 cm mungkin ya antara orang itu seperti itu. Jadi pada
saat itu kalau ada penyebaran virus ya nggak masalah. Karena gimana lagi? Kita nggak bisa nggak bisa menahan diri untuk melakukan penjarakan seperti itu ya. Nah ini kemudian disinfeksi. Disinfeksi berasal dari kata dis dan infeksi. Kita berusaha untuk tidak istilahnya membuat jadi netral lagi hal-hal yang kita anggap sebagai sumber-sumber infeksi. Ini kita lakukan pada benda-benda yang kemungkinan terpapar oleh SARS-CoV-2 ya. Ini buatan rumahan ada, kemudian ada hand sanitizer juga yang disediakan di masing-masing pusat perbelanjaan, itu sudah baik. Tapi kalau sekali lagi kalau ada sabun dan air mengalir, tetap kita ke sabun dan air mengalir saja. Ini saya udah buat contekannya, ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi mereka mengadakan penelitian, kalau misalnya di satu ruangan itu ada virusnya itu akan bertahan berapa lama tanpa diapa-apakan. Maksudnya kalau ada virus, kita diinfeksi, mati kan? Gitu. Jadi ini kita biarin aja, kemudian beberapa hari kita akan lihat masih ada atau tidak. Ternyata di udara yang paling lama, di mana ya, di ruangan apapun ya, itu bisa bertahan selama 4 jam. Kemudian di tembaga 4 jam, di kertas, di tisu selama 8 jam, di kardus selama 1 hari, di kayu dan pakaian. Nah, di barang-barang kita yang menggunakan kayu dan pakaian itu bisa bertahan selama 2 hari. Tapi kan jorok banget kan, masa kita pakai baju sampai 2 hari gitu. Nah, jadi memang nanti ada panduan, jadi kalau kita keluar dari rumah, kemudian pas datang ke rumah lagi itu harus langsung direndam dulu pakai air hangat kalau bisa, kemudian dicuci. Nah, itu baru bisa hilang virusnya. Kemudian gelas dan kaca. Nah, ada kan kita menggunakan peralatan rumah tangga dari gelas dan kaca, termasuk juga laptop, gadget kita, HP, itu ada kacanya. Memang bagus, ada tempered glass ya. Wah, nggak bisa pecah nih. Kalau dibakar juga nggak apa-apa, tapi malah jadi tempat tempelnya virus kan. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita harus rajin melakukan penyemprotan disinfektan ke barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Kemudian plastik, besi bisa sampai 7 hari, dan masker bedah itu bisa sampai 7 hari. Makanya kok di nakes itu tidak ada lagi yang namanya pencucian masker bedah. Habis pakai, biarpun cuma sejam 2 jam, langsung buang. Seperti itu ya. Oke, ini udah sampai di akhir dari materi saya. Yang pertama, kita harus ngapain sih? Yang pertama, kita doa dulu aja. Kemudian, kita melakukan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi dalam keseharian kita. Kemudian kita menjadi contoh tentang perilaku hidup yang sehat, walaupun nggak ada yang mencontoh. Jadi memang setelah mendapatkan materi ini, mungkin jadi agak berbeda. Kemudian kita dibilang rese oleh orang-orang sekitar kita, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha aja. Yang penting kita melakukan sesuatu yang benar. Kemudian kita melakukan promosi kesehatan sesuai porsi kita. Maksudnya misalnya ada mahasiswa. Nah, mahasiswa gimana cara edukasinya? Kemudian kita sebagai masyarakat umum, gimana kita di rumah kita, gimana kita ke tetangga kita. Saya rasa itu cukup. Walaupun nanti diresein juga sama tetangga, bapak itu, ibu ini, gitu kan, nggak masalah. Lebih baik diresein pandemi daripada diresein yang lain kan, gitu. Kemudian jangan menyerah, istilahnya kalau udah dapat materi ini sudah sedikit ada pemahaman ya, saya rasa ya harus lebih baik lah ya, dan kita akan melakukan itu terus seperti itu. Kemudian kita berdoa lagi, jadi mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan dan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya rasa itu dari saya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arief Wicaksono MDiome selaku pemateri kita yang pertama. Beliau barusan menyampaikan materi tentang Pevin Assemble, yang mana ternyata Pevin Assemble itu sendiri merupakan akronim ataupun singkatan dari penyakit virus Corona 19.
Saya jujur pribadi juga dari kemarin bertanya-tanya apa sih itu Pevina Sembel gitu kan. Ternyata itu adalah akronim yang bisa mempermudah kita untuk memahami lebih lanjut terkait virus corona itu sendiri kayak gitu ya. Jadi langsung saja mungkin buat rekan-rekan peserta yang tadi sudah menyimak terkait materi yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Arief Wicaksono, bisa langsung bertanya lewat kolom chat. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaannya untuk saya coba ajukan kepada Dr. Arief selaku pemateri pertama. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan dari sekarang untuk bertanya. Atau mungkin kalau ingin bisa interaksi, bisa juga nanti mengajukan ke saya lewat kolom chat. Saya ingin bertanya langsung misalnya, kayak gitu juga boleh. Tapi saya ingin mengingatkan sekali lagi, jika pertanyaan yang kurang lebih sama sudah ada di kolom chat, mungkin jawabannya kita gabung, kita rangkum jadi satu, karena sejenis satu kurang lebih sama, seperti itu. Oke, yang pertama saya ada melihat pertanyaan dari Yulaiha BKKBN Kalbar. Pertanyaannya, Dok, bedanya normal dan new normal apa ya? Sejak diberlakukan new normal, warung kopi ramai, Dok. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada dari Nicholas Hutasoid. Menurut dokter, mengapa mencuci tangan lebih dianjurkan daripada penggunaan hand sanitizer? Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin untuk dua pertanyaan di awal ini, mungkin bisa saya langsung teruskan kepada Dr. Arief Wicaksono. Kepada Dr. Arief, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ya, selamat pagi ya Bu Yulaiha. Jadi bedanya normal dan new normal apa ya? Ya normal itu ya sebelum pandemi. Kemudian kalau new normal setelah pandemi. Tetapi sebenarnya jujur ya, sebelum kita mengarah ke new normal, ada 4 komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah angka kasus baru. Ya. Yang kedua, angka penularan. Yang ketiga adalah deteksi kasus. Yang keempat adalah perilaku masyarakat. Keempat-empatnya harus dipenuhi dulu, baru kita mengarah ke new normal, Bu Yulaiha. Jadi, kalau dari salah satu dari keempat faktor tersebut itu tidak bisa terpenuhi, kita belum bisa ke arah new normal. Jadi bukan new normal. Jadi seharusnya di sini ya, di Indonesia ini kita bukan new normal. Karena yang pertama dari penularan. Penularan ini ada yang namanya angka reproduksi kasar. Angka reproduksi kasar itu adalah misalnya dari satu orang bisa menularkan ke berapa orang sih gitu. Standarnya adalah satu. Jadi satu orang dianggap hanya akan menularkan ke satu orang. Nanti satu orang itu ke satu orang lagi, satu orang lagi. Nah gitu. Kejadiannya di Indonesia angkanya adalah 4. Parah kan? Jadi komponen satu nggak bisa. Yang kedua, kasus baru. Jadi sekarang ada zonasi ya Bu Zolaiha ya. Ada zonasi merah, kuning, dan hijau. Hijau itu boleh kita menuju new normal. Tapi apa yang terjadi di suatu daerah, ada yang sampai namanya zona hitam. Bukan zona hitam ya, Pak Host ya. Namanya tuh zona merah tua. Bayangkan tuh, saking nggak mau disebut hitam kan. Itu. Nggak bisa. Yang ketiga adalah deteksi kasus. Nah, deteksi kasus ini sangat sulit, mahal, ribet, dan dari 200 juta penduduk Indonesia, saya rasa baru 500.000 yang diperiksa, seperti itu. Yang terakhir adalah perilaku masyarakat. Nah, kita bisa lihat sendiri, benernya Bu Zolaiha ini tanya, kenapa warung kopi ramai? Ya itu saya juga sedih, Bu. Karena saya juga nggak ngopi sih, tapi ya sedihnya tuh karena ngumpulnya itu gitu. Jadi kita belum paham, kenapa sih harus 2 meter, harus 1 meter itu. Jadi saat kita ngumpul lagi, ya itu kemungkinan besar akan terjadi lagi. Saya rasa seperti itu ya, untuk
pertanyaan dari Bu Julaiha, untuk new normal seharusnya sih belum untuk new normal di Indonesia. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nicholas Hutasoid, Pak, ini menanyakan tentang menurut dokter, mengapa mencuci tangan lebih dianjurkan daripada penggunaan hand sanitizer? Sekian dan terima kasih. Oh, baik. Terima kasih. Jadi untuk cuci tangan ya itu, kan sama tuh prinsipnya. Dia akan menghancurkan virus itu dengan menarik pelindungnya, seperti itu. Kemudian kalau hand sanitizer itu dia bahannya itu alkohol sehingga lebih korosif, lebih lebih berpotensi untuk merusak baik itu kulit maupun ada lapisan di organ dalam kita. Jadi kan lebih aman tuh kalau pakai sabun. Seperti itu ya. Sesederhana itu. Oke, lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Cynthia Fadila. Dok, virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi bagian tubuh mana saja selain saluran pernafasan? Baik, ini ya kita jujur aja ya. Jadi sebenarnya virus ini dia mempunyai reseptor. Reseptor tuh gini nih. Kayak misalnya kayak mekanisme lock and key ya, kayak kunci dan gembok. Jadi misalnya nih, ini ada kuncinya nih gemboknya. Jadi harus seperti ini. Kalau nggak cocok dia nggak bisa. Kalau sama-sama gini dia nggak cocok kayak gitu. Kemudian ada yang namanya reseptor ACE. Khusus untuk SARS-CoV-2 ini dia cocok banget sama reseptor ACE. Reseptor ACE ini memang paling banyak ada di saluran pernafasan. Nih saluran nafas nih, tep, masuk dia, tep, 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 nah kayak gitu. Tetapi ternyata hampir semua organ dalam, nah ini berita buruk nih, hampir semua organ dalam itu punya reseptor ACE. Jadi ya kita harus berusaha untuk mempertahankan imunitas tubuh kita saja gitu. Sampai ada di satu webinar yang saya ikuti itu menyebutkan bahwa si COVID-19 ini merupakan penyakit dengan 1000 wajah. Maksudnya tuh kita datang pilek, batuk, ternyata diperiksa positif. Kita datang dengan diare, diperiksa positif. Kita datang dengan gatal-gatal, diperiksa positif. Nah gitu. Jadi sebenarnya dia bisa di mana saja di bagian tubuh kita yang punya reseptor ACE itu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini nggak apa-apa ya dok ya, kita sambil tanya jawab, sambil interaksi apa-apa. gitu kan. Pertanyaan Memang masuk-masuk seperti tuh. itu. Ya, silakan. Oke. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bu Eva Nur Fariha. Selamat pagi Dokter Arif, materinya mudah dicerna dan menarik. Menurut Dokter Arif, melihat hasil lab swab atau PCR di Pontianak atau Kalbar, kira-kira kapan ya pandemi di kota kita berakhir? Terima kasih. Wah, terima kasih. Ini bos saya di Untan ya, Bu Eva. Selamat pagi Bu Eva. Nanti untuk ini sebenarnya nanti dijawab oleh itu ya, oleh Dokter Andri saja sepertinya. Karena kan beliau masuk di tim yang memeriksa langsung. Tapi jujur ya Bu Eva, kalau saya melihatnya pandemi ini masih akan lama berakhirnya, saya nggak tahu kapan. Karena yang paling bisa menahan pandemi ini adalah perilaku hidup sehat dari masyarakat, seperti itu. Jadi saya rasa kalau kita datang, saya pun ya, saya tuh udah minta periksa berkali-kali loh, cuma nggak bisa karena nggak sesuai protokol, gitu. Jadi harus rapid test dulu positif, baru diperiksa. Nah, seperti itu. Jadi siapapun ya, saya, mas hostnya itu, kemudian siapapun, misal pun datang, insya Allah kita positif. Karena saya percaya udah terlalu lama nih COVID ini berada seperti itu, Bu. Jadi saya nggak bisa jawab kapan yang berakhirnya di kota kita ini, saya nggak bisa jawabnya, Bu. Tapi yang saya bisa bilang hanya masih lama seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dok, ini ada yang bertanya dengan saya secara private. Pertama pertanyaannya,
Apa yang harus kita lakukan jika terkonfirmasi COVID-19, dokter? Kemudian yang kedua, di Kalbar sudah ada berapa kasus terkonfirmasi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang pertama, kalau kita udah positif ya, kalau udah positif tuh gampang karena sudah ada protokolnya. Bukan gampang menggampangkan penyakitnya, tetapi udah ada protokolnya. Jadi lebih baik ya sudah. Saya juga baru dapat data dari Dokter Andriani. Jadi kalau yang pertama dulu, kalau kita sudah positif ya sudah, kita akan mengikuti protokol. Jadi ada yang positif itu nanti dikarantina di rumah karena memang tidak ada gejala, tetapi ada juga dengan gejala ringan nanti dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian kalau dengan gejala berat itu akan ada ruangan khusus atau di ICU untuk melakukan itunya ya, melakukan perawatannya. Kemudian kasus konfirmasi ya, Dokter Andri ya tadi 296 seperti itu. Sebenarnya lebih aman sih kalau kita tahu kita itu sudah terkena atau tidak karena kita bisa melakukan step berikutnya. Seperti itu. Terima kasih kepada Dokter Arif. Ini ada yang chat saya secara private di WA. Ini numpang nitip pertanyaan katanya, Dok. Jadi pertanyaannya, kenapa ada rapid test bisa reaktif, tetapi saat swab negatif? Dan kejadian non-reaktif palsu bagaimana bisa terjadi? Non-reaktif di rapid tetapi positif di hasil swabnya, seperti itu. Waduh, agak complicated nih, Dok, tapi mungkin bisa dijawab ya. Silakan, Dok. Bisa. Jadi ini memang protokol yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita juga nggak di ranah yang membuat kebijakan, kita hanya mengikuti saja. Tapi untuk diketahui untuk semua orang bahwa rapid test itu hanya melihat adanya antibodi terhadap virus. Jadi virusnya apa kita nggak tahu gitu. Bisa apa saja virusnya kayak gitu. Kemudian yang tetap saya pakai selama ini adalah hasil dari RT-PCR itu. Jadi saya nggak pernah melihat hasil rapid buat saya. Karena ya ada betul. Tapi tadi pertanyaan itu udah bagus. Dia udah bisa bedain ya antara reaktif sama positif. Jadi benar kalau untuk rapid kita bilangnya reaktif atau non reaktif. Jadi bukan aduh rapid test saya positif. Nah, itu salah tuh. Jadi tadi yang nanya itu alhamdulillah udah benar. Bagus ya. Gitu. Kemudian untuk kalau misalnya reaktif, nah itu jawabannya tadi reaktif mungkin karena virus yang lain, virus corona yang lain, bahkan virus influenza yang membuat kita flu-flu biasa sehari-hari itu merupakan virus corona juga. Jadi bisa saja dia itu reaktifnya karena virus influenza, tetapi ternyata dia tidak memiliki di bagian tubuhnya adalah yang disebut dengan Dr. Andriani itu materi genetik dari SARS-CoV-2. Nah, seperti itu. Jadi bisa-bisa aja ya. Yang manapun positif, yang manapun negatif itu bisa saja karena memang beda virusnya. Kemudian kalau masalah palsu, positif palsu, negatif palsu itu bisa saja terjadi karena itu kan alat buatan manusia bisa rusak atau bisa salah dalam interpretasi atau mungkin ada yang namanya itu kayak produk gagal gitu juga ada. Karena setahu saya kan pembuatan alat itu kan harusnya agak lama. Kita tahu sendiri sekarang itu semuanya buat rapid test kan tuh hal seperti itu yang bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya positif atau negatif palsu. Terima kasih. Ini masih mau dilanjutkan, Dok? Pertanyaan-pertanyaannya? Boleh. Boleh ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari AN. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala ringan seperti batuk, tetapi dirinya terlihat masih sehat? Waduh, ini bisa langsung dijawab mungkin, Dok ya? Silakan. Ya, ini sepertinya sudah saya bahas sedikit tadi ya. Jadi bisa. Makanya kita harus selalu melakukan protokol pengendalian dan pencegahan infeksi itu. Jadi, misalnya seseorang ya tanpa gejala nih dan merasa sehat kan, tetapi kalau di dalam tubuhnya itu ada si virusnya, maka kemungkinan besar akan
pada saat itu dia bisa menginfeksi. Jadi seperti bom waktu gitu kan, dia jalan-jalan kemana-mana, tapi ternyata itu. Nah, makanya kita selain menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita, kita juga harus melakukan pencegahan infeksi itu. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa. Oke, terima kasih kepada Dr. Arif. Kemudian pertanyaan yang cukup menarik dari M. Arif W. Dok, kalau anak punya penyakit bawaan, masalah jantung, dan misalnya harus sudah masuk sekolah dengan protokol kesehatan, apa yang harus kami persiapkan untuk anak kami? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Arif Wahyudin ya ini ya. Kalau anak dengan punya penyakit bawaan, sudah masuk ke sekolah. Nah, jadi seperti ini ya. Khusus untuk sekolah itu Dinas Kesehatan, kemudian seluruh fakultas kedokteran, farmasi keperawatan, kemudian juga bersama dengan Pak Menteri sudah melakukan pendekatan-pendekatan tersendiri. Nanti akan dilihat lagi sekolah pada saat new normal. Nah, itu akan seru sekali perbincangannya. Nah, dan ini akan bertahap sesuai dengan anak itu. Jadi misalnya mungkin anaknya Pak Arif ini masih SD, akan beda protokolnya dengan yang SMP dan protokolnya dengan SMA, seperti itu. Khusus untuk SD ya, kabar baiknya kemarin itu sudah di launching juga oleh Pak Menteri bahwa masih akan menggunakan metode online. Karena kita tahu kalau anak-anak kecil itu ngumpul kan ya, truk gitu kan, wah gimana kabar, aduh udah. Jadi di beberapa sekolah-sekolah di luar sudah mencoba. Jadi mereka misalnya nih hari Senin nih buka lagi, ayo sekolah pada masuk lagi. Khusus anak-anak SD di hari berikutnya dites itu langsung positif semua gitu. Angkanya sangat tinggi seperti itu. Jadi ini kabar baik ya bahwa kita masih akan melakukan pembelajaran daring online untuk anak-anak SD. Tapi yang mungkin yang menjadi stres ya orang tuanya ya, Pak Arif ya. Kita jadi harus lebih meluangkan waktu buat mereka. Seperti itu. Jadi akan ada yang namanya mekanisme untuk new normal in school itu pada SD seperti apa, SMP seperti apa, sampai perguruan tinggi seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Dr. Arif, ini ada sekitar 6 pertanyaan lagi yang sudah saya batasi, jadi mungkin bisa dijawab secara singkat ya dok ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi pertanyaan selanjutnya, ya? atau gimana dok baiknya? Atau mungkin saya jawab di kolom chat aja, sementara kan masih ada materi dari Dr. Andriani. Boleh, Seperti itu ya? Oke ya? Boleh. Berarti untuk materi pertama dari Dr. Arif kita sudahi ya dok ya? Ya, terima kasih. Oke, jadi untuk seluruh peserta nanti jawaban yang tadi sudah masuk di kolom chat akan dijawab oleh Dr. Arif Wicaksono di kolom chat juga ya. Karena untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.